Ya, berikutnya kita masuk ke pemateri terakhir nih ya, yang sudah masih ada di sini ya Pak ya, Bang Amsi ya. Ya, sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Bang Amsi, guru bahasa Arab dan penggiat Fahmil Quran di MAN 3 Cianjur dan Ponpes Al-Kausar Cibeber, Cianjur. Selain sebagai pengajar, juga dikenal sebagai founder syariahsaham.com dengan platform khusus kursus online pertama tentang investasi syariah di Indonesia, sahamsyariah.id, narasumber untuk seminar atau workshop investasi syariah, media nasional, dan juga kontributor di berbagai forum saham. Tinggal di sebuah kampung di Cianjur bersama istri dan 4 orang anak. Jadi beliau memiliki 4 orang anak ya. Biodata, nama lengkap Asep M. Saipul Islam SPD, MAPD, RSA, RTA, AWP. Nah ini apa nih Ustaz? Nanti bisa dijelaskan Ustaz ya. Panjang sekali. Nama panggilan akrabnya adalah Mang Amsi. Tempat lahir di Cianjur, tanggal lahir 26 Oktober 1982. Masih muda Ustaz ya. Alamat Kampung Tegal, Caang, nomor 3, RT RW 0304, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Cianjur. Nomor handphone silahkan bagi yang ingin mencatat 0819 1202 5005 atau 0822 1491 2005. Email amsi@syariahsaham.com. Websitenya ada mangamsi.com ya. Kemudian ada www.syariahsaham.com dan banyak lagi nih. Ada mulaisaham.com dan juga rehabmajelis.info. Aktivitas terkini, beliau adalah founder syariahsaham.com 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian juga Ketua MGMP Bahasa Arab MA Provinsi Jawa Barat 2021 sampai 2024. Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah MES, Pengurus Daerah Kabupaten Cianjur 2021 sampai 2024. Guru Bahasa Arab MAN 3 Cianjur tahun 2005 sampai dengan sekarang. Kemudian juga pengajar di Ponpes Al-Kausar Cibeber Cianjur tahun 1991 sampai dengan sekarang. Owner mangamsi.com 2012 sampai dengan sekarang. Fundraiser di rehabmajelis.info. Founder dan admin grup FB Beasiswa LPDP Kemenku RI. Pendidikan terakhirnya Universitas Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pengkajian Islam, konsentrasi pendidikan bahasa Arab. Riwayat pekerjaan guru bahasa Arab masuk 2005 sampai dengan sekarang. Kemudian juga prestasinya diantaranya adalah Guru Inspiratif Jawa Barat EN Sukaisih Award 2018, jenjang SMA, MA, SMK tingkat provinsi. Kemudian juga award di beasiswa LPDP Kemenku RI nasional. Terbaik 1 cabang Fahmil Quran MTQ mahasiswa nasional 8 tingkat nasional juga. Riwayat pendidikan S1-nya Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, lulus tahun 2004. Kita sama nih Pak, UPI juga ya. Saya biologi tapi Pak. Kemudian S2-nya Pengkajian Islam Universitas Islam Negeri Jakarta 2013 sampai dengan 2015. Penghargaan tadi sudah ya. Kemudian juga pengalaman pelatihan workshopnya ini diantaranya adalah Registered Technical Analyst. Oh ini RTA ya. Registered Technical Analyst LSP PM dan sertifikasiku April 2021. Registered Securities Analyst RSA, LSP, PM, dan sertifikasiku Februari 2021. Associate World Planner AWP Syariah FPSB Indonesia Januari 2021. Training of Trainer Dai Ekonomi Syariah Bank Indonesia dan MES Jawa Barat
September 2020 dan banyak lagi, saya tidak baca semua. Karya ilmiahnya yang terbaru adalah Saham Syariah Kelas Pemula, Alex Media Computindo, tahun 2020. Konferensi dan seminar event yang pernah diisi ya, karena beliau kebanyakan adalah sebagai narasumber atau pemateri ini. Hampir semuanya adalah sebagai narasumber dan pemateri. Yang terakhir, ini terbaru semua Pak. 2021, banyak sekali, Masya Allah ya. Saya bacakan yang terbaru saja. Cerdas berinvestasi saham dalam pandangan Islam. HMJ Manajemen UMM Malang, pemateri, dan juga Cuan dan Berkah Rahasia Mencari Saham Syariah, Multi-Bagger 2022, Finansialku sebagai narasumber. Ini sangat banyak sekali, tidak mungkin disebutkan semuanya. Ustadz, silakan kepada Ustadz Amsi ya, tanpa berpanjang lebar. Silakan Ustadz. Syukran jazilan Ustadzah Ilisa atau Teh Ica ya. Saya mohon izin share screen dulu. Silakan Ustadz. Apakah sudah muncul Teh? Proses. Ya, sudah. Oke. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang terhormat Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah, yang terhormat Kasubdit MI, MTS, dan MA, yang saya hormati juga semua panitia yang sudah sangat kontributif dan juga dedikatif dengan acara-acara yang sangat inspiratif buat kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ilisa atau Bu Ica yang sudah memandu acara ini sejak Isya tadi. Jadi Bu Ilisa sejak Isya tadi. Oke, saya karena waktunya terakhir ya, dan mohon maaf Bapak Ibu mungkin terganggu istirahatnya, apalagi sekarang adalah ritual malam Jumat ya. Maksudnya membaca surat Al-Kahfi atau Yasin. Jadi saya tidak akan lama dan tadi sudah dibacakan juga oleh Bu Ica. Saya punya waktu sekitar 20 menit, jadi saya insya Allah pakai timer ya, gak akan lebih dari itu. Judulnya Sari Kelapa dari Belantara untuk Nusantara. Jadi Sari Kelapa ini saya tanda kutip karena judul buku Saham Syariah Kelas Pemula. Saya suka dengan singkatan karena Amsi adalah ahlinya membuat singkatan iseng. Jangan lupa ada door prize nanti setelah ini. Bisa iklannya dari dulu gitu, dari awal gitu. Door prize-nya ada 3 buku Saham Syariah Kelas Pemula, kemudian ada 5 pulsa atau e-money, bisa bentuk GoPay atau OVO atau yang lainnya. Nanti syaratnya di belakang ya. Oke, jadi yang pertama adalah terima kasih sudah memfollow Mang Amsi dan Syariah Saham di Instagram. Itu adalah salah satu syarat pertama untuk dapat door prize. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Ustazah semua boleh masuk ke YouTube saya, youtube.com/mangamsi. Kebetulan namanya sudah saya custom jadi merek sendiri ya, youtube.com/mangamsi. Kemudian silakan simak bit.ly/amsi bangkit. Saya sudah buat short linknya dan saya sudah share juga di chat tadi. Jadi clue buat hadiahnya ada di situ ya. Saya udah dari awal aja, jadi nanti fokusnya ke door prize. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Saiful Islam, biasa dipanggil Mang Amsi. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Ica, saya alhamdulillah guru madrasah dan saya sangat bahagia dan bangga bisa sharing di malam ini dengan Bapak Ibu hebat semua. Kebetulan ini adalah foto terbaru saya belum seminggu, jadi masih terbaru karena ini adalah salah satu mimpi saya yang tertunda sejak 14 tahun yang lalu gitu. Jadi saya menjadi investor saham sejak tahun 2007, tapi saya baru bisa membawa anak-anak dan istri ke Bursa Efek Indonesia baru minggu kemarin. Karena kebetulan minggu kemarin ada undangan untuk tapping rekaman materi edukasi di Bursa Efek Indonesia. Dan mohon maaf saya juga mungkin agak mahiwal kalau kata bahasa Sunda ya. Mengampu pelajaran bahasa Arab, tapi lebih dikenal sebagai edukator di bidang saham syariah. Jadi memang saya suka lompat pagar dari dulu ya. Lompat pagar secara literally, kabur dari sekolah, dan sekarang pun lompat pagar, keluar dari pakep. Ini tempat tinggal saya di kampung, saya tinggal di rumah mewah ya, mepet sawah. Jadi beneran, jadi di samping kamar saya ngobrol sekarang itu adalah sawah gitu.
Saya tinggal di kampung ngajar ke gunung. Jadi tadi maghrib itu saya baru pulang dari gunung. Jadi tadi juga saya ngobrol di grup-grup panitia, saya baru OTW gitu, on the wood ya. Maksudnya lagi di hutan. Inilah hutan tempat saya mengajar dan ini tempat saya mengabdi selama hampir 17 tahun terakhir. Saya belum pindah-pindah ya. Jadi kalau di klub mungkin seperti Franco Baresi di AC Milan atau Giuseppe Bergomi di Inter Milan yang tidak pernah keluar dari klubnya gitu ya. Seperti itu. Mungkin saya sampai pensiun di sini karena pensiun saya sebentar lagi. Amin. Saya awardee beasiswa LPDP Kementerian Keuangan, alhamdulillah diberi Allah kesempatan untuk bisa bergaul dengan orang, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang hebat seluruh Indonesia, termasuk yang kemarin kita undang Mas Danang Rizky Ginanjar. Beliau satu kepengurusan saya di Ikatan Alumni tahun 2016 sampai 2018. Ini sebenarnya sudah saya sedikit lupa ya dengan karya saya, tapi ternyata citasinya sampai akhir ini malah lebih nambah karena saya tidak terlalu banyak berinteraksi di dunia akademis gitu ya. Jadi jurnal saya akan berikan rahasianya nanti kepada Bapak Ibu ya. Kenapa sih tulisan saya ini sering dikutip dan sering dibaca? Padahal isinya biasa-biasa aja gitu. Oke. Ini tadi ya. Alhamdulillah 2018 saya ada yang mengajukan alumni atau murid saya, ada yang mengajukan saya sebagai guru inspiratif dan alhamdulillah kita terpilih sebagai finalis di guru inspiratif ini di tahun 2018. Saya dapat beasiswa di Kementerian Keuangan ya, kemudian kuliahnya di Kementerian Agama dan mendapat awardnya di Kementerian Pendidikan. Jadi loncat-loncat lagi seperti itulah nasib ya. Kemudian ini di tahun 2021 itu alhamdulillah Allah juga memberikan kesempatan berkah di masa pandemi, saya bisa mengambil 3 sertifikasi dalam waktu 3 bulan. Dan ini semuanya di luar keilmuan saya. Pertama adalah AWP, itu di bidang financial planning, kemudian di bulan Januari, kemudian di bulan Maret itu saya mengambil Register Securities Analyst, dan di bulan Juni itu tepatnya di bulan April sebenarnya, tapi karena ada puasa jadi sertifikatnya agak molor ya, jadi Register Technical Analyst. Jadi Bapak Ibu ini kalau yang belum mengenal, ini adalah sertifikasi di bidang pasar modal. Tapi ketika saya ditanya asesor, Pak Asep, apa tujuan Bapak belajar ini? Karena Bapak ini guru bahasa Arab. Biasanya kalau yang ngambil ini adalah orang-orang yang mau bekerja di pasar modal. Terus saya jawab, karena saya suka belajar ini. Dan asesornya semua ketawa gitu. Orang lain cari sertifikasi buat kerjaan, saya buat kesenangan. Itulah semangat saya dalam belajar Bapak Ibu. Ini juga ada yang nulis, ternyata ada yang udah masuk di Wikipedia, ini yang terbaru, entry-nya Mang Amsi. Ini juga yang meliput konten media nasional ketika saya mengisi acara di Bursa Efek Indonesia waktu itu, dan judulnya sedikit bombastis gitu ya. Saya tidak meminta judul ini, tapi media kan biasa suka seperti itu, hiperbolis ya. Dari guru madrasah di hutan belantara jadi investor saham syariah terkenal, padahal saya biasa aja gitu ya. Nah ini yang ingin saya bahas karena ini bedah karya, jadi saya pernah nulis tulisan ini di Facebook, dan yang menjadi hal penting adalah ketika saya menulis nomor 7 ini ya. Jadi In God Impossible is Nothing, itu judul tagarnya gitu. Kemudian saya menulis itu di kontak kali pertama tim Gramedia akhir tahun lalu, diajak kolaborasi menerbitkan buku. Awalnya memang sedikit ragu, apa makna tulisan-tulisanku. Namun setelah kepergian sang ibu, semangat menulis pun jadi menggebu. Alhamdulillah di akhir bulan mulia lalu, akhirnya terbit juga itu buku dengan penuh haru. Karena buku ini terbit di bulan Ramadan, alhamdulillah gitu ya. Nah, alhamdulillah di Februari 2021, di Februari 2021 buku kita belum setahun, jadi baru sekitar 6 atau 7 bulan ya. 7 bulan, alhamdulillah buku kita banyak yang mengapresiasi dan sudah masuk cetakan ketiga, dan kabarnya menurut penerbit akan segera cetak edisi keempat. Jadi alhamdulillah terima kasih buat Bapak Ibu yang mengapresiasi juga buku ini. Dan karena saya nggak akan mungkin keburu membahas bedah buku ini, saya sudah buku saya itu pernah dibedah oleh Bursa Efek Indonesia perwakilan Jawa Barat Bandung waktu itu, dan saya buatkan video karena ini live Instagram, saya download, kemudian saya jadikan konten di YouTube-nya Syariah Saham. Jadi saya sudah buatkan shortlistnya juga, playlistnya juga, dan shortlinknya bit.ly/bedah sari kelapa. Jadi Bapak Ibu yang penasaran tentang apa sih isi buku ini, semua sudah dibahas tuntas. Saya diwawancari sebagai narasumber di video-video ini. Sengaja saya buatkan buat Bapak Ibu karena waktunya agak akan keburu. Nah ini adalah daftar isi sekilas dari buku ini ya, dan Bapak Ibu bisa ngeceknya di Google Book juga karena sudah ada di Playbook.
dan sudah resmi dari Gramedia Digital. Jadi ini hak copyrightnya dari Gramedia. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ngedownload di Playbook itu sudah ada ya. Dan ini adalah tampilan daftar isinya. Dan karena ini buku pertama saya dalam bidang saham syariah yang saya tulis sendiri, kan dulu saya juga pernah punya antologi tapi nggak terlalu populer gitu. Tapi ini yang alhamdulillah akhirnya menjadi alhamdulillah di beberapa Gramedia kita menjadi best seller dalam bidang bisnis gitu. Nah, Sari Kelapa itu apa sih? Sari Kelapa itu saham syariah kelas pemula gitu ya. Jadi judulnya saya buat singkatan. Karena nanti ini saya sudah diminta oleh Gramedia itu membuat 3 sequel. Sari Kelapa, saham syariah kelas pemula. Kemudian yang kedua saya berikan judulnya Sari Kenanga, saham syariah kelas menengah. Dan yang terakhir adalah Sari Ketan, saham syariah kelas lanjutan. Lagi-lagi singkatan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi buku ini lahir ketika maraknya investasi bodong. Setiap tahun marak sih sebenarnya, tapi 2019 itu banyak yang terjebak di investasi bodong. Kemudian ketika saya diminta menulis buku ini, saya memulai dengan cerita saya ketika menjadi investor di pasar modal Indonesia. Dan saya sudah rekam semuanya, cerita-cerita kebangkrutan dan kebangkitan saya di tadi, bit.ly/amsi bangkit. Saya sudah buat di chat itu. Kemudian ada 5 bab di buku ini. Yang pertama itu filosofi investasi yang diambil dari ayat suci, dari Al-Quran, dari surah Al-Baqarah 282, dari surah An-Nisa ayat 9, dan surah Yusuf ayat 47. Yang dulunya ayat-ayat itu sering saya hafal ketika menjadi menjadi peserta lomba Fahmil Quran dari tingkat kecamatan sampai nasional. Alhamdulillah untuk Fahmil Quran, MAN 3 Cianjur itu alumni sudah ada yang menjadi juara nasional lagi tahun 2014 di Batam, Kepulauan Riau. Itu alumni dari MAN 3. Dan setiap tahun MAN 3 Cianjur biasanya menjadi anak-anaknya itu diminta oleh berbagai kecamatan untuk ikut di MTI Kabupaten, karena biasanya yang binaan Fahmil Quran di MAN 3 Cianjur biasanya masuk. Kita pernah mengirim tahun 2025 tim dari kecamatan yang berbeda, 5-5-nya mendapat kejuaraan dari juara 1 sampai harapan 2, alhamdulillah. Nah, bab 1 itu tentang filosofi investasi, bab 2 tentang hukumnya, karena sekali lagi bicara tentang saham biasanya orang bicara halal haram. Meskipun sudah ada fatwa ulama, tapi mereka bisa menjadi ragu. Nah, di sini kita membuktikan bahwa secara hukumnya kita bahas siapa yang menyebutkan judi, apa dalilnya, siapa yang menyebutkan halal, bagaimana dalilnya, mana yang lebih kuat daripada itu. Keilmuan fikih yang pernah saya pelajari secara sederhana di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pendidikan bahasa Arab, kemudian pasca sarjana saya buatkan di bab 2 ini. Kemudian di bab 3 ini lebih ke mekanisme perdagangan. Yuk dagang saham syariah. Jadi bab 3 ini membahas bagaimana sih kita masuk di bursa efek itu menjadi investor. Jadi mekanismenya saya ambil semua temanya dari situs Bursa Efek langsung supaya tidak salah tafsir. Nah di bab 4 baru ke analisis singkat, analisis sederhana dengan menggunakan FATAMA, fundamental analysis, technical analysis, money management, analisis fundamentalnya, analisis grafiknya, dan analisis bagaimana kita masuk dengan modal yang ada. Terakhir, follow the giant. Follow the giant itu bagaimana kita mengikuti jejak-jejak investor besar dan sukses. Kebetulan saya berteman baik dengan Pak Lo Keng Hong yang menjadi endorser di buku ini. Jadi di situ kan ada tulisannya, kalau Anda ingin belajar saham syariah, bacalah buku sahabat saya, Mang Amsi. Orang-orang nggak percaya kalau saya bisa berteman dengan salah satu triliuner Indonesia itu. Dan Pak Lo Keng Hong itu sering japri saya kalau lagi lebaran, kalau lagi ada acara besar, kalau dia lagi ada event di mana, beliau suka nanya, "Chef lagi di mana?" Nah, saya berteman dengan Pak Lo Keng Hong karena saya mengikuti jejak beliau untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang paling penting di investasi itu waspadai investasi bodong, bahkan yang berkedok syariah. Syariah Saham dan Mang Amsi, saya pribadi ya, nama saya dan nama komunitas saya sering dicatut namanya sebagai penipu. Tapi cara yang paling mudah untuk menangkal penipuan, gunakan kata halo. Halo itu singkatan 3L, halal, legal, logis. Tanyakan apakah investasinya halal, ada MUI-nya, ada fatwa MUI-nya, apakah legal, ada izin OJK-nya, dan yang paling susah adalah logis. Karena logis adalah hal psikologis. Logis adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Jadi kita bisa aja percaya halal karena ada fatwa MUI yang dipelintir,
kita juga bisa percaya dengan izin OJK karena ada semacam berkas semacam lembaran izin, tapi pikiran kita nggak akan terima kalau misalnya ada investasi yang menjanjikan dalam sehari 20%. Kita harus tolak. Kenapa? Karena tidak mungkin seperti itu. Nah, dalam investasi 3 hal yang harus diperhatikan. GTMan ya, goal, time, instrument. Tujuannya apa, waktunya berapa lama, kemudian instrumennya apa. Kapan mulai investasi? Sedini mungkin. Waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah sesegera mungkin karena waktu adalah sahabat utama investasi. Semakin dini memulai, semakin hasil asumsinya aduhai. Semakin dini memulai, maka asumsi investasinya semakin aduhai. Itu ungkapan saya, supaya Bapak Ibu tertarik gitu ya untuk belajar investasi dari saat ini. Saya mulai berinvestasi di usia 25 tahun dan saya menyesal kenapa saya tidak belajar investasi beberapa tahun sebelumnya. Warren Buffett, orang terkaya di dunia, mengatakan, saya pertama kali berinvestasi usia 11 tahun dan saya menyesal kenapa tidak sebelum itu. Maka saya tanamkan nilai-nilai investasi itu ke anak-anak saya. Anak saya keempat-empatnya sejak mereka 0 bulan saya sudah buatkan tabungan investasi. Dan ketika mereka sudah melek baca, mereka sudah saya tanamkan pentingnya bersedekah dan pentingnya berinvestasi. Maka sudah tidak heran, tidak aneh kalau anak saya itu punya lebih uang jajan. Mereka datang ke saya, ke meja saya, Pak ini buat beli saham Sido Muncul, Pak ini buat beli saham Wijaya Karya Bangunan, Pak ini buat beli saham Garuda Food. Saham-saham yang mereka kenal produknya, mereka baca laporan keuangannya, padahal mereka baru anak SD. Kenapa? Karena bagi saya, mereka harus belajar literasi keuangan ini, karena literasi keuangan di kita masih sangat rendah. Secara umum literasi kita baru di kisaran sekitar 5%. Bahkan yang syariahnya itu baru 0,04%. Sangat miris di negara yang dengan muslim terbesar di dunia. Itulah yang menjadi landasan awal kenapa saya membangun komunitas syariah saham, dan kenapa saya concern di sini, dan Allah menakdirkan saya bisa berbuat banyak berkontribusi dalam hal ini meskipun saya bukan ekonom, meskipun saya bukan guru ekonomi, dan mohon maaf kalau saya agak sedikit lancang kalau misalnya melangkahi guru-guru di bidang ekonomi karena ini passion saya ya. Kemudian sebelum belajar investasi kita harus mengenal risiko supaya tahu kanal rezekinya. Kenal risiko, kanal rezeki. Kita harus tahu apakah kita agresif, apakah kita konservatif, moderate, atau bahkan very konservatif. Karena itu akan berpengaruh kepada apakah kita memilihnya kita ke saham atau ke reksadana atau ke yang lainnya. Kemudian kalau kita sudah menentukan diri sebagai orang yang agresif bisa masuk saham. Kalau yang konservatif hanya bisa tabungan dan dana pensiun atau obligasi dan suku. Kalau pertengahan mungkin bisa masuk reksadana. Ini nggak akan bisa beres dalam 20 menit ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya berikan singkatnya saja. Berikutnya adalah di kita sudah ada undang-undang yang melindungi pasar modal syariah nomor 8 tahun 95 dan nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Kemudian kalau ditanya apakah halal atau haram, sudah jelas ini muamalah, dan muamalah itu al aslu fil asya al ibahah hatta yadullad dalil al tahrim gitu ya. Jadi pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini dasar hukumnya. Kemudian ini adalah POJK yang mendukung terhadap kegiatan pasar modal syariah. Jadi apa yang saya uraikan malam ini itu ada dasar hukumnya, bukan investasi bodong, bukan tawaran yang palsu, bukan. Saya juga sering ditanya, "Mang ini apa ya? Saya nggak kenal." Itu penipuan. Karena yang asli itu biasanya nggak ditawar-tawarin gitu. Ya kita baca saja. Kemudian juga fatwa dari sejak tahun 2000 sudah ada yang mengatur tentang pasar modal syariah, sampai yang terbaru adalah Fatwa nomor 20, 40, 80, dan 135 tahun 2020. Di kita produknya sudah sangat banyak ya, mulai dari sukuk, saham, reksadana, FEBA, DIRE, dan selalu ada inovasi di bidang pengembangan pasar modal syariah. Begitupun dengan layanannya. Sudah ada manajer investasi syariah, bank kastodian syariah, dan seterusnya. Nah, kenapa sih saya bicara ini? Karena kita ke depan akan menjadi pusat industri halal dan pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, karena kita punya satu hal yang tidak bisa dikejar negara lain, itulah demografi. Malaysia sekarang katanya menjadi kiblat pasar modal syariah, tapi Malaysia akan mentok ketika penduduknya sudah melek 100%, mereka cuma 33 jutaan atau 35 jutaan. Kita 270 juta dan yang melek baru 0,04%, sangat miris sekali. 99,96%-nya belum sama sekali melek tentang pasar modal syariah. Saya yakin, mohon maaf, di antara ustadz-ustadz di sini, dari 100 atau 200 orang yang hadir, saya yakin mungkin belum 20 orang yang punya rekening saham. Mungkin belum 20 orang yang punya rekening reksadana. Karena memang itu faktanya.
dari survei literasi nasional OJK 2016 dan 2019, kita masih sangat rendah secara literasi dan inklusi. Dan ini akan menjadi tugas kita semua karena kita akan menjadi pusat industri halal dunia. Demikianlah pemaparan saya, mudah-mudahan tidak terlalu kepanjangan. Jadi saya sebutkan syarat untuk buku saya akan berikan kepada penanya yang dipersilahkan oleh Bu Ica, dan yang door prize yang 5 itu syaratnya tadi ya. Jadi Bapak Ibu silakan follow Instagram saya dan Syariah Saham, subscribe-nya YouTube, begitu ya. Kemudian nanti boleh di Instagram tag dan mention saya. Boleh screenshot acara kita malam ini supaya syiarnya lebih hebat, lebih besar. Nanti tag dan mention saya di Instagram Bapak Ibu. Bagi yang punya Instagram, bagi yang belum punya Instagram boleh komentar di YouTube saya. Tapi saya akan spesialkan hadiah dan door prize malam ini hanya untuk insan madrasah. Karena saya mungkin di sini juga ada yang hadir dari komunitas saya begitu. Tapi hari ini karena ini spesial buat madrasah, GTK madrasah. Jadi syarat yang mendapatkan door prize-nya adalah GTK, guru dan tenaga pendidikan di madrasah. Jadi nanti Bapak Ibu boleh komentari video yang saya berikan tadi, bit.ly/amsi bangkit. Silakan tuliskan komentar yang menarik, saya akan langsung japri buat dikirimkan door prize-nya masing-masing 50.000 untuk 5 orang. Demikian Teh Ica, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan. Penanya yang akan kita berikan kesempatan di sini ada 6 yang sudah raise hand. Barangkali kita akan coba untuk ini saja ya, maaf sih, kita kocok aja ya, kocok aja di sini yang akan mendapatkan door prize dari Mang Amsi ini ya. Yang pertama, yang kedua ya Bu Nur Luluk yang kedua saya akan kocok di sini. Kemudian Ibu Herawati, kemudian ada Pak Ihsan ya, Ihsan, kemudian Pak Hamri Muin, ada lagi Bu Rosita Sari, Bu Ilisa juga, Bu Ilisa. Oh, moderator ya Bu Ilisa. Kemudian Bu Tia, dan Pak Muhammad Siddiq. Orton Will ya Pak. Kita akan kocok dulu nih. Coba saya akan share sini. Ini kocokannya ya. Kocokannya yang ini. Ya. Baik Bapak Ibu, ini ada satu penanya nanti yang akan menyampaikan pertanyaannya kepada Mang Amsi. Tapi sebelumnya saya akan kocok dulu ini ya. Oke. Hitungan 3. Ini saya acak dulu ini. Acak. 1 buah buku ya, Mang Amsi ya. Dari saya 3, Pak. Oh, 3. Oke. 3 buah buku. Kita akan kocok. 1, 2, 3. Luluk. Iya, selamat kepada Ibu. Bahkan Ibu Nur Luluk untuk bertanya dulu. Iya, silahkan. Gimana kok nggak bisa? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya.
Mang Amsi ya. Saya sangat salut. Alhamdulillah ternyata di guru madrasah banyak sekali orang-orang yang berkualitas, termasuk Mang Amsi yang guru bahasa Arab tetapi juga memiliki multitalenta, termasuk yang paham tentang saham itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Pak, saya itu sering sekali di Telegram lagi-lagi dapat dimasukkan di grup saham. Saya gemes banget, saya hampir aja sih ikut gitu. Terus saya tanya sama ponakan saya, ini gimana? Kata ponakan saya, jangan itu takutnya salah gitu. Lah, saya tuh pengen tahu gimana sih bedanya untuk bisa tahu itu saham bener sama saham yang hanya tipuan gitu. Nah, begitu Pak, terima kasih. Saya sangat berharap dapat ilmunya tentang saham, karena saya juga suatu saat ingin juga ikut saham. Terima kasih Pak. Saya dari MTSN Bapak Kalongan ya Pak. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih, syukran jazilan ila Ustazah Nurluluk. Ya. Karena semalam kemarin pun Bu Nurluluk bertanya di webinar bahasa Arab. Iya, nah. Kebetulan kita sama-sama guru bahasa Arab kalau nggak salah ya Bu. Jadi kalau cara menentukan mana yang benar atau tidak, Bu, saya juga sering menyatakan di teman-teman. Cara mudahnya sih, kalau misalnya ada yang menawarkan itu cara, nah, apalagi yang mengatasnamakan saya, Bu, karena sekarang di Telegram pun banyak yang fotonya saya, namanya Mang Amsi gitu ya, tapi username-nya pasti beda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di Telegram, hati-hati dengan nama. Kalau nama bisa aja Mang Amsi itu ada 100. Fotonya foto saya semua. Tapi username, user ID itu nggak bisa duplikat. Jadi pastikan kalau Mang Amsi itu @mangamsi. Ada yang masanya @mangamsi 1, Mangamsi 2, atau saya nggak kepikir misalnya Mang Amsel. I-nya itu pakai L, Bu. Jadi kan kalau dibesarkan Mang Amsi, padahal I-nya itu L kecil. Penipuan itu seperti itu, dan ciri utama penipuan di Telegram yang bermodus investasi adalah selalu menawarkan keuntungan. Dalam sehari 20%, dalam sekian hari berapa persen, itu selalu seperti itu. Sementara kami sebagai edukator di pasar modal syariah tidak pernah menjanjikan keuntungan karena itu melanggar undang-undang. Jadi investasi yang benar adalah investasi yang tidak menjanjikan keuntungan di awal dan tidak mematok kerugian dari awal. Kalau misalnya mematok keuntungan dari awal, pastikan itu bodong dan bohong. Itu money game murni, itu skema Ponzi. Karena yang namanya investasi itu sama seperti dengan surah Luqman. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada. Tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi usaha besoknya akan sukses atau gagal, akan untung atau rugi. Investasi dan usaha dalam konteks ekonomi Islam itu selalu ada risiko. Kalau yang dipastikan pasti untung, biasanya pasti buntung, Bu. Saya jamin itu. Karena saya berkecimpung di investasi kan sejak tahun 2005 ya. Jadi modusnya itu sudah langsung ketebak. Oh, ini money game, ini penipuan. Contoh yang paling nyata adalah ketika penipuan berkedok katakanlah syariah adalah umroh misalnya, MLM umroh ya, first travel, mungkin Ibu pernah dengar. First travel itu kan money game murni. Money game murni itu adalah ketika misalnya ada satu angkatan di bawahnya lebih kecil dari angkatan di atasnya, dia akan kolaps. Kenapa? Karena angkatan di atasnya akan dikasih oleh angkatan di bawahnya. Itu skema Ponzi scam atau piramidanya kan gitu. Semakin ke bawah semakin besar. Nah, di skema Ponzi hukum dasarnya adalah uangnya nggak dipakai. Suatu ketika kalau di bawahnya lebih sedikit pasti kolaps. Apalagi kalau uangnya dipakai oleh foundernya, dipakai jalan-jalan ke New York, dipakai beli restoran di Buckingham Palace, itu pasti sangat kolaps. Maka sebelum Bapak Ibu menentukan investasi, pastikan bahwa mereka tidak menjanjikan return atau hasil di awal. Investasi yang benar, investasi yang legal adalah investasi yang ada dasar hukumnya. Maka di Indonesia itu investasi antara sukuk, kalau yang syariah saya sebut yang syariah, sukuk atau sukuk ya, sukuk mudharabah, sukuk ijarah misalnya, kemudian reksadana syariah, kemudian saham syariah, kemudian deposito syariah. Hanya itu. Dan itu biasanya yang dagangnya ke institusi resmi, Bu, perbankan, sekuritas syariah dan seterusnya. Jadi
menurut saya dari situ aja dulu dikenalinya. Kalau memang dari awal meragukan dan bukan dari yang jelas gitu, lebih baik hindari. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Sami-sami. Nanti minta alamatnya, Bu, ya. Oke, masih ada, kita kocok lagi ya. Boleh. Ya. 3, Pak. Nuhun. 2 penanya lagi ya, Pak. 2 orang penanya lagi nih. Ini Pak Lukman nggak apa-apa nih, kemalaman nih. Pak Lukmannya hostnya, Ustaz. Nggak apa-apa, nanti kita kocok. Mudah-mudahan nanti dapat buku juga ya. Siap, ya, gampil. Bumi mah gampil. Ini semua dapat buku sih. 3. Apakah Pak Susanto atau Pak Muhammad Siddiq? Ternyata Pak Muhammad Siddiq. Ya, Pak Muhammad Siddiq, apakah ada di sini? Mana ya Pak Muhammad Siddiq? M Siddiq. Oh, tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oh, iya. Di remove berarti ya? Atau gimana? Muhammad ada nih. Ada, tapi beliau nggak connect audionya nih. Mungkin terpental tadi ya. Gimana? Apakah di cancel dengan diganti dengan yang lain? Wica? Boleh, Pak. Cancel saja, di cancel ya. Ganti yang lain. Bisa langsung 2 orang mungkin, Pak. Oke, ya, 2 orang ya. Ya. Ya, kita kacak lagi nih yang Halo, Pak Lukman. Pak Lukman ada? Ya, ada. Gimana? Ya, boleh 2 orang lagi ya Pak Lukman, atau mau Ya. langsung? Yang pertama Pak Habar ya. Siapa Pak Lukman? Pak Habar ada nggak? Pak Habar. Ada, Ya. Pak Habar. Habar ada ya. Nanti langsung hubungi Pak Amsi ya. Oke, satu lagi ya. Oke, satu Iya, lagi. Nggak ke ini Pak ya? Share screen-nya ya Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Oke, ini sedang diputar ya Bapak Ibu ya, tapi tidak ter-share ininya. Masya Allah. Tadi kenapa share ya? Iya, Pak Lukman. Pertama Pak Habar. Tadi Pak Habar sudah ya, Pak Habar? Habar ya. Yang kedua Pak Ihsan. Oke. Pak Ihsan, kita lihat ada Pak Ihsan di sini, ada Pak Ihsan Anwari. Ya, langsung saja mungkin dapat buku dari Pak Amsi ya, tapi tidak bertanya karena waktunya ya. Alhamdulillah. Ustadz Ihsan itu guru saya, ketua MGMP Bahasa Arab Cianjur. Pak Habar ada Pak Habar ya. Berkasat. Ada hadir. Ya. Ya, boleh langsung hubungi saya di chat ya, ada WA-nya. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama dari Pak Habar ya. Oke. Cukup tidak? Iya, cukup ya. Pak Habar dan Pak Ihsan mungkin langsung mendapatkan buku, tapi mohon maaf untuk kesempatan bertanyanya belum saat ini karena memang waktunya sudah lebih dari yang seharusnya ya. Terima kasih Ustadz Amsi, ini sudah ada 3 orang, alhamdulillah ya, dan juga panitia yang hadir hari ini mendapatkan. Ya, adorable. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, mungkin closing statement dari Mak Amsi. Silakan.
Oke. Masa depan ekonomi syariah, masa depan pasar modal syariah dunia ada di Indonesia. Kita bisa melihat dari tayangan atau dari penelitian atau dari paparan Ustadz Herlan di beberapa hari sebelumnya, bahwa di PT AIN Indonesia pun sekarang jurusan yang paling diminati adalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi karena kita sekarang akan menjadi pusat industri halal dunia, mari sama-sama kita menjadi penikmat, jangan hanya menjadi pencermat, apalagi pendebat, bahkan penghujat. Jadi segeralah ambil gadget Anda, Bapak Ibu semua, dan segera action menjadi investor di Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menikmati hasil kekayaan di negara ini, masa kita mau diserahkan ke orang lain. Terima kasih. Saya Ma'amsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mang Amsi ya. Kursi sangat membangun ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi investor-investor nih ya, karena memang terkadang kita tidak terpikir untuk ke sana, Mang Amsi ya. Terlalu bergelut dengan pendidikan dan sebagainya, tapi tidak terpikir untuk menjadi investor. Ini sebuah hal yang harus ternyata ya, Mang Amsi, karena memang kita sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia gitu. Jadi memang kita ya harus memikirkan hal tersebut untuk membangun ekonomi syariah tentunya, insya Allah.